jelas dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafatsumul malaika wa dzakaruhumullah fi man 'indah. Tidaklah sebuah kaum yang berkumpul di rumah dari rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah telah menurunkan yaitu sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah akan meliputi rahmat kepada kita semuanya. Bahkan kita masuk surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketiga yaitu dengan apa? Diliputi para malaikat. Insyaallah kita di sini adalah ingin menjadi orang yang selalu yaitu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah kirimkan malaikat-malaikat yang mulia utama untuk menaungi kita. Wa dzakaruhumullah fi man 'indah. Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut kita ya di hadapan para makhluk yang terdekatnya. Maka dari itu kita patut syukuri bersama pada malam hari ini adalah malam yang mulia, yang utama karena kita belajar yang mulia. Niscaya kita akan menjadi mulia insya Allah. Kita belajar mukjizat. Kalau belajar mukjizat berarti kita sudah memasukkan diri kita dalam diri kita yaitu sebuah mukjizat. Kalau sudah ada mukjizat dalam diri kita, insya Allah kita akan memanen kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Ya, hari ini banyak kaum muslimin yang jauh dari Al-Quran. Ya, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku, kata Rasulullah SAW, di zaman saat itu, apalagi di zaman hari ini, ya. Ittakhadhu, mereka menjadikan apa? Kaumnya Nabi Muhammad menjadikan apa mereka? Qur'ana mahjura. Ya, pada Quran ini mereka apa? Menjauh. Ya, Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah beliau mengatakan bahwa orang yang menjauhi Al-Quran adalah ketika mereka tidak sempat tilawah Al-Quran. Ya, tidak sempat tilawah Al-Quran. Ya, 3 hari nggak pernah buka Al-Quran dan membaca Al-Quran, apalagi mentadaburinya. Yang tidak mentadaburinya apa? Mereka tertutup hatinya, apalagi yang tidak ya membaca Al-Quran ya sama sekali. Naudzubillah min dzalik. Moga-moga kita termasuk orang-orang yang selalu ya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran ini, baik itu di dunia dan di akhirat. Allah katakan ya yuqalu liqari'il Qur'an iqra' warqa. Dikatakan pada hari kiamat nanti iqra', bacalah Al-Qur'an, warqa, dan naiklah ke surga. Kama kunta turattil fid dunya, sebagaimana engkau membaca tartil ketika hidup di dunia. Fa inna manzilataka, maka sesungguhnya tempat kedudukan kamu, tempat tinggal kamu, inda akhiri ayatin takra'uha, di akhir ayat yang kamu hafal atau yang kamu baca. Ya. Itu kalau para qurra ini adalah yang kamu hafal. Ya, maka kita sebagai kaum muslimin selagi kita masih bernafas, ya, masih sehat, masih bisa membaca dan hafalkan Al-Quran semampu kita. Walaupun hanya 1 kata kita hafalkan dalam harian kita. Karena di akhirat nanti tidak ditanyakan berapa hafalan kamu, akan tetapi apa? Sudah berapa yang kamu hafal ketika hidup di dunia. Ya, sudah berapa? Bukan harus hafal 30 juz, tidak. Tapi kita selagi masih hidup, ya masih hidup saat ini, masih bisa diberikan pikiran sehat, marilah kita menghafal Quran, kita jaga. Karena Al-Quran ini dijaga dengan 2 hal, yaitu dengan orang yang menghafalnya, kemudian orang yang selalu menulis Al-Quran ini. Jadi mushaf Al-Quran ini ditulis lewat hafalan-hafalan para penghafal Al-Quran. Ikhwani fillah rahimakumullah, kedua kalinya salawat serta salam tetap tersampaikan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada beliau, keluarga beliau, kepada orang-orang selalu mengikutinya. Moga-moga kita termasuk menjadi kaum yang selalu mengikuti sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin ya. Semoga kita termasuk orang yang diangkat, kaum yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadisnya, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat kaum ini dengan Al-Quran,
Kenapa kaum ini hina? Karena mereka jauh terhadap Al-Quran. Ya, maka dari itu moga-moga kita termasuk orang yang selalu yaitu apa? Yaitu selalu membaca Al-Quran, mengamalkan dan mendakwahkan isi Al-Quran. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya. Kemudian ketiga kalinya jazakumullah khairul jaza kepada Pak Haji Musin, kepada Kupisa, ya kepada komunitasnya. Ya, moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan limpahan hidayah taufiknya. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuknya dan memberikan petunjuk kepada yang lain dan memberikan kemanfaatan kepada kaum muslimin, terutama warga Pedawang sini dan sekitarnya dan Kudus. Ya, moga-moga mereka bisa mengambil manfaat dari ilmu yang sudah diadakan Kupisa ini. Kemudian jazakumullah ya kepada Bapak Alex ya, dan juga kepada teman-teman semuanya, dan insya Allah nanti kita akan mendengarkan juga yaitu kajian bisnis ya yang berkah bagaimana ya, kita perlu belajar karena hari ini kaum muslimin ya banyak yang tidak mengetahui bagaimana cara usaha yang benar yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu moga-moga kita duduk di sini hanya satu, yaitu untuk mengejar ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat yang paling besar adalah apa? Di surga nanti. Nikmat yang paling tinggi di surga adalah satu, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya di sini adalah dalam rangka untuk mengejar ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti insya Allah Pak Indi akan memberikan ilmunya ya. Kemudian moga-moga bisa kita ya serap, ya moga-moga menjadi hidayah bagi kita semuanya. Amin. Ya, kemudian langsung saja, mungkin waktu ya kurang lebih 5 menit insya Allah ya, atau 7 menit kultum ya, ini bukan kultum ya Pak ya. Insya Allah nanti sampai jam 92 menit karena isyanya jam 92. Ini jam berapa nih Pak? Ya pas ya, 7 menit insya Allah. Dibuka mushaf Al-Qur'annya surah Al-Baqarah ayat ya 45 Pak. Bukan 51, 52. 51 nggih. Ya, ini ada nganunya Pak, sudah ada tandanya Pak Haji. Nggih, 51 nggih Pak Haji nggih. Nggih. Ya, kita ta'awud dulu bersama, nanti kita bacakan di ayat 52 gitu Pak ya. Insyaallah 52 dengan 53 insyaallah nanti. Ya, monggo ta'awud a'udzu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ayat 52 nggih Pak nggih? Nggih. Tsumma 'afawna 'ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Saya baca 3 kali, nanti baru diikuti nggih. Tsumma 'afawna 'ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Sekali lagi saya bacakan, nanti baru ikuti. Tsumma 'afawna 'ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Moga ikuti 1, 2, 3. Tsumma 'afawna 'ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Ya, bukan tas,
Takkit. Sya. Tash. Ya, di tengah lidah. Tash. Jangan di ujung lidah nggih. Kalau di ujung lidah namanya tas. Tapi kalau di tengah lidah namanya tash. Ash. Ya itu. Tashkurun. Kemudian ayat 53 nggih. Wa iz atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Saya ulangi. Wa iz atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Sekali lagi saya bacakan. Wa iz atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Silakan 1 2 3. Wa iz atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Ya ya tahtadun. Ya huruf ta itu belakang gigi seri bagian atas. Ta di bagian gusi atas tuh. Ta antara ya gigi dengan gusi atas ini. Ta ya ta itu jangan ujung lidahnya keluar. Ta itu salah. Ta sembunyi aja ya. La'allakum tahtadun. Coba. La'allakum tahtadun. Upayakan kalau huruf wawu ya huruf wawu itu monyong, apalagi sebelumnya dhammah du monyong. Du ya dun kemudian kembalikan huruf nun an un tahtadun. Coba tahtadun. Ya. Kita baca ayat 52 53 habis itu kita cukupkan. Monggo 1 2 3 mulai. Tsumma 'afawna 'ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Ayat 53 monggo. Wa iz atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Wal furqo tebalkan na tipis. Na ya lebarkan na. Jangan jangan furqono, no, na, ya na, tipiskan, na, itu. Jadi huruf itu ada yang tebal, ada yang tipis. Huruf tebal itu hurufnya yang bunyinya o, ko. Ya, kalau ka tipis, karena bunyinya a. Ko tebal, wal furqona, ya, ko, na, seperti itu. Kemudian wa iz itu tipis, senyumkan aja. Wa iz mengalir. Iz a itu. Wa iz bukan wa id ini salah. Wa iz ujung lidah menyentuh ujung gigi seri bagian atas. Iz wa iz Nah, begitu nggih kurang lebihnya insyaallah. Moga-moga dapat kebaikan banyak insyaallah. Nanti bisa
bacakan ke garwane masing-masing nggih. Insyaallah ya. Nanti dibacakan. Kalau enggak nanti lupa, Pak ya. Itu. Kalau enggak nanti setel murotal dulu, diikuti dengung-dengungnya yang mana, ya digarisi, ya dikasih lingkaran pakai pensil tidak apa-apa. Ya nanti untuk pembelajaran aja ya. Insyaallah supaya tahu dengungnya karena bentar lagi ini bulan Ramadan ya. Moga-moga kita mendapatkan pahala tilawah Al-Qur'an kita. Itu ya. Allahumma amin. Saya cukupkan untuk kegiatan acara tahsin ini. Insyaallah Ramadan nanti ada lagi, Pak. Libur. Itu ya. Itu harusnya Ramadan itu semangat, Pak ya. Itu harusnya Ramadan itu lebih semangat ya. Tilawah Al-Qur'annya, tahsinnya lebih diperbaiki lagi. Kok malah libur ini gimana ya? Oh, di rumah masing-masing. Oh gitu ya. Ya tidak apa-apa ya. Di musolanya masing-masing insyaallah ada kegiatan Al-Qur'an tadarus. Ya tidak apa-apa, insyaallah nanti kegiatannya setelah Ramadan ya, di bulan Syawal insyaallah. Ya mungkin pertengahan Syawal atau akhir-akhir Syawal. Cukup sekian, saya tutup, saya akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron jazakumullah antum semuanya yang sudah hadir di sini. Saya senang sekali ya, moga-moga dapat amal jariah dari apa yang kita ajarkan pada malam hari ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustadz Taki. Semoga apa-apa yang disampaikan kita bisa terapkan di rumah masing-masing. Nanti kita ulang lagi. Untuk sesi yang pertama ini kita cukupkan, nanti akan kita sambung setelah sholat isya berjamaah di sesi kedua di sesi fundamental bisnis. Kami tutup dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ibu yang baru datang, kami ucapkan selamat datang di Majelis Ilmu Kubisa. Alhamdulillah, insya Allah kajian ini adalah kajian terakhir di bulan ini ya. Karena sebentar lagi mau menjelang Ramadan, insya Allah nanti kita akan kembali ada di bulan Syawal, insya Allah. Untuk tema pada malam pada hari ini yaitu sangat luar biasa, yaitu rahasia harmonisasi bisnis dan keluarga. Nah itu nanti kiat-kiatnya apa? Dan bagaimana nanti insya Allah akan disampaikan oleh Coach Indi. Dan kami juga dari Kubisa itu mengedarkan kenceleng ya Bapak Ibu ya. Nanti setelah kajian bisa mengambil di panitia yaitu kenceleng sedekah dukung dakwah. Nanti bisa dibawa pulang. Nanti ketika kajian bisa dibawa lagi, nanti akan diganti dengan yang baru. Nanti untuk sedekah subuh bisa di rumah, nanti setelah ada kajian lagi dibawa lagi kencelengnya Bapak Ibu. Jadi nanti setelah kajian Bapak Ibu bisa mengambil kencelengnya di pengurus. Ya terima kasih. Ya langsung saja kita sambut beliau yang jauh-jauh dari Pati, alhamdulillah selalu berbagi dengan tema yaitu rahasia harmonisasi bisnis dan keluarga. Kita sambut Coach Indiatno Nur Setiadi. Terima kasih Mas Alek. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat Bapak Muksin selaku Ketua
komunitas bisnis berkah Indonesia yang telah menyediakan fasilitas kepada kita semuanya. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Ustadz Taki yang telah memberikan pembelajaran taksin, dan yang saya muliakan sahabat Kubisa dan teman-teman semuanya yang hadir di Majelis Ilmu yang insya Allah diberkati oleh Allah dan diberkahi oleh Allah SWT. Salawat dan salam tentunya kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Berkat beliaulah saya iman, saya Islam ada di hati kita sampai dengan detik ini. Kita patut bersyukur karena apa? Kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan oleh Allah untuk terus belajar, belajar dan belajar. Jadi jangan berhenti untuk belajar. Itu pesannya. Alhamdulillah saat ini saya diberi kesempatan yang kita akan bahas berkaitan dengan bagaimana kita mengharmonisasi keluarga dan bisnis. Nah, materi ini tidak bisa selesai dalam satu sesi karena ada 5 tahapan. Saya belajar ini perlu waktu 3 hari 2 malam. Ya, jadi tidak bisa selesai satu sesi ini gitu. Nanti yang saya ambil di sesi pertama ini nanti bagaimana kita menjadi keluarga yang harmonis. Itu dulu, karena ini menjelang puasa, ya kita harus mensucikan hati kita harus benar-benar saling ridho dengan keluarga, terutama dengan ayah, ibu kita, dengan anak-anak kita, dengan pasangan kita. Itu. Karena apa? Dengan kita mengharmonisasi keluarga itu, insya Allah apapun kegiatan kita, apapun bisnis, apapun karir kita, insya Allah akan bahagia juga. Gitu. Jadi kuncinya di keluarga insya Allah. Ya. Jadi bukan sehidup semati, tetapi sehidup sesurga, cinta halal abadi di surga bersama. Itu. Jadi kita menikah, kita mendapatkan jodoh, itu tujuannya tidak hanya di dunia. Ya. Jadi bukan sehidup semati gitu, tapi bagaimana kita sehidup sesurga, cinta halal abadi di surga bersama. Itu yang harus kita raih gitu loh. Iya, kita berjodoh di dunia, tapi bagaimana kita mengantarkan pasangan kita sampai ke surga. Bismillah insya Allah ya. Nah, ini pembahasannya nanti ada pasangan harmoni, bahasa cinta, ada 4 kualitas istri dan 5 kualitas suami, 5 support sistem bisnis, dan menjadikan pasangan kita menjadi couple planner. Itu goalnya. Gitu. Ya. Jadi insya Allah yang saat ini kita bahas jadi menjadi pasangan harmoni. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita bisa memilih mau sedih atau bahagia itu terserah kita. Ya, kita mau mendapatkan pasangan, kita berjodoh, kita berkeluarga, mau dibikin bahagia ya bisa, dibikin sedih juga bisa. Itu terserah kita. Ya, terserah kita itu. Ya kita mau mendapatkan pasangan dengan pasangan kita, dengan anak kita. Kita mau keluarga kita terus bersedih, keluarga kita terus bahagia dan menikmati kebahagiaan, itu terserah kita. Ada tipe keluarga, itu ada 3 itu. Kata guru saya ada 3 tipe keluarga, yaitu tipe terminal, ya, tipe terminal, tipe rumah sakit, sama tipe kuburan. Coba dicek keluarga kita, itu tipe terminal, kuburan atau rumah sakit. Yang 4 tipe masjid. Kita insya Allah memilih yang tipe masjid. Lalu tipe terminal itu seperti apa? Jadi seperti bis itu, kalau bis datang, yang bis di depannya berangkat. Betul enggak? Pergi. Jadi suaminya datang, istrinya pergi. Di saat istrinya pergi, suaminya datang. Itu tipe terminal. Ada seperti itu? Ada Pak, dulu saya gitu. Jadi ya enggak ada komunikasi gitu, enggak ada komunikasi, ya udah saya datang, istri pergi. Begitu saya di rumah, saya pergi, istri di rumah. Nah, setelah tahu ilmu ini ya kita harus komunikasikan. Oke, kita pergi tapi ada skema yang kita jalankan. Itu. Terus tipe apa? Rumah sakit.
Tipe rumah sakit itu isinya sakit terus itu. Di rumah itu isinya ngeluh terus itu. Ya yang encok lah, yang kesel lah, yang capek itu kan. Pulang-pulang wis ngeluh sakit gigi lah gitu kan. Itu isinya ngeluh terus, itu tipe rumah sakit. Hati-hati, coba dicek keluarga kita. Apakah sering ngeluh, pulang-pulang encok itu ngeluh sama istri, sama suami. Nah ini tipe rumah sakit. Terus tipe kuburan, itu di rumah itu saling diam, tidak tegur sapa. Jadi sepi. Jadi rumah itu sepi, walaupun ada penghuninya, tapi tidak saling sapa, tidak saling tegur sapa. Itu tipe kuburan. Nah yang kita dambakan adalah tipe masjid. Tipe masjid itu gimana? Rumahnya itu dibacain Al-Quran. Ya ada tempat sholatnya, untuk sholat sunnah bagi bapak-bapak. Ya, sholat wajibnya kan di masjid gitu kan. Ya untuk sholat ibunya, istri kita. Gitu. Jadi ada taklim di situ, ada perpustakaan di rumahnya gitu. Itu yang kita harapkan. Jadi selalu komunikasi, selalu berinteraksi, selalu ibadah. Ya, jadi bikinlah rumah kita seperti masjid. Insya Allah. Jadi terserah kita mau memilih bahagia atau sedih, itu terserah kita. Ya. Nah, sesali harimu bersedihlah. Kecewa, putus asalah gitu. Ya, niscaya engkau akan menderita. Betul enggak? Gitu. Jadi di saat kita selalu menyesali diri kita, hari-hari disesali, ya udah bersedih aja gitu. Selalu sering kecewa dengan apa yang Allah kasih itu, ya udah putus asa saja. Nah, pasti Anda menderita. Sudah. Makanya ya yang terpenting di sini, nikmati harimu, jernihkan hatimu, lepaskan beban pikiranmu, bersyukurlah. Ya. Insya Allah, niscaya engkau akan bahagia. Jadi nikmati harimu, jernihkan hatimu, lepaskan beban pikiranmu, bersyukurlah. Niscaya engkau akan bahagia. Gitu. Yang belum berjodoh, ya harus berupaya, harus berikhtiar. Ya. Bagaimana ikhtiarnya? Memantaskan diri. Karena Allah itu akan memberikan segala sesuatu itu di saat kita sudah pantas dikasih. Nanti kita bahas lebih lanjut. Ya. Nah, ini saatnya kita tolak miskin. Di saat kita ngeluh terus gitu kan, di rumah kurang terus, ya udah kita minum tolak miskin ya. Juga tolak angin. Nah, jika miskin berlanjut, serahkan semuanya pada Allah gitu kan. Serahkan semuanya pada Yang Maha Kuasa itu. Coba siapa yang di rumah senangnya ngeluh gitu kan, merasa kurang terus. Udah ini ada jamu, namanya tolak miskin. Ya, jika miskin berlanjutan serahkan pada Yang Maha Kuasa. Udah serahkan sama Allah. Insya Allah ada jalan. Di saat kita mendekat kepada Yang Maha Pemberi Rizki Ar-Razak, ya, di saat kita mendekat kepada Yang Maha Kaya Al-Ghani dan Maha Mengkayakan Al-Mughni, insya Allah semua Allah kasih. Ya. Nah, di sini yang jadi masalah, ada 3 keputusan besar dalam hidup kita. Ya, ada 3 keputusan besar dalam hidup kita, yaitu iya, mungkin atau tidak. Ya, jadi itu, ya, yes or no atau maybe gitu kan. Ya mungkin seperti itu. Jadi ini. Nah, yang pertama, ya. Yang pertama adalah memutuskan di mana Anda belajar. Ini penting. Jadi di dalam memutuskan segala keputusan dalam hidup itu, jadi kita sudah memutuskan kita mau belajar di mana. Terutama kepada anak-anak kita. Jadi kita harus punya namanya roadmap diri kita, roadmap keluarga kita, roadmap anak kita. Memutuskan di mana Anda ini penting. Karena bukan sekedar apa yang Anda pelajari. Jangan sampai kita salah sanatnya. Ya, belajar itu harus ada sanatnya. Ya, belajar taksin mesti ada sanatnya beliau. Saat itu, ya. Ustaz Taki mesti ada sanatnya. Jadi enggak asal hanya belajar.
Belajar kehidupan, iya kehidupannya Rasulullah mesti sanatnya ke sana arahnya. Terus di mana Anda belajar ini juga penting gitu kan. Kemarin saya dapat cerita gitu kan dari MC saya, MC yang sering saya pakai. Dia seorang keluarganya Muslim, benar dia keluarganya Muslim. Tapi kenapa gitu kan disekolahin di Kanisius gitu. Kan aneh gitu kan. Ini. Jadi di saat beliau sekarang udah menginjak dewasa dan mungkin sudah tua, udah saatnya nikah gitu kan. Dia nggak nikah. Gitu. Dia KTP-nya Islam, tapi gaulnya sama pendeta lebih nyaman di sana. Keluarganya iya Islam. Dia kemarin nangis gitu di depan tim saya gitu kan. Menceritakan kehidupannya, aku bingung gitu loh. Jadi dia bingung gitu, keluarga saya Islam, saya di sekolah di Kanisius, tapi kenapa gitu, keluarga yang Islam itu enggak menerima saya. Gitu. Nah, ini kan salah, nih, salah dari sini. Nah terus kepada siapa Anda belajar ini juga penting. Makanya belajar kepada siapa saja, tapi harus dilihat, ini siapa. Itu. Sanatnya kemana itu loh. Ya, jadi ini penting, memutuskan di mana Anda belajar, itu di awal. Nah terus anak-anak kita, saya sudah kadung ya, udah terlanjur gitu kan, terlanjur ya ada kekecewaan, iya. Gitu. Jadi saya belajar parenting itu kemarin baru gitu kan, dan itu membuat saya terpukul gitu kan. Jadi usia anak 0 sampai 5 tahun, itu madrasah terbaik adalah ibu dan bapaknya. Jadi jangan sama pembantunya, jangan sama neneknya. Pola asuh itu harus sama ibu dan bapaknya. Karena apa? Mindsetnya anak itu, dia mencari jati diri seorang ayahku siapa. Tapi sekarang fenomena yang ada itu, apalagi di kampung saya gitu, baru nikah gitu kan, besok berangkat ke Malaysia, betul nggak Mas Anton? Di Winong itu. Bener, ya ngapain kamu nikah gitu loh. Wong baru nikah, besoknya udah ditinggal ke Malaysia. Kan aneh gitu, anaknya dititipkan mbahnya. Ya jadi karakternya karakter neneknya. Gitu. Dan kalau bisa, yang nanti yang belum nikah nih ya, nanti kalau punya anak di usia 0 sampai 5 tahun, ajarin Al-Fatihahnya itu dari siapa? Dari bapaknya, dari ibunya. Karena Al-Fatihah itu dibaca setiap hari. Itu menjadi amal jariah. Jangan ustadznya, nanti ustadznya yang dapat amal jariah itu. Ya, saya terlambat. Nah, keterlambatan saya nggak boleh disesali terus. Ya udah, apa yang saya bisa sekarang anak-anak saya harus dekat dengan saya. Gitu. Ini. Nah, sekarang saya sudah membuat roadmap untuk anak saya. Kamu tujuannya mau kemana, gitu kan? Nanti akan dicarikan sekolah yang sesuai dengan tujuan kamu, dicarikan sanatnya sampai ke Rasulullah gitu loh. Ini di sini. Nanti belajarnya di mana, terus sama siapa Anda belajar. Masuk pondok pesantren itu juga tidak mudah, ya. Masuk pondok pesantren itu juga harus tahu tujuannya. Ini jangan sampai panjenengan memasukkan anak ke pondok, tapi beda dengan hasilnya. Karena tidak sesuai dengan hasil yang kita harapkan. Harapannya kita mau tahfidz Quran, ya, mondoknya bukan di tahfidznya, tapi di dakwahnya. Kan beda. Pondok pesantren kan macam-macam, betul nggak Tat? Mempelajari tahfidz, ya tahfidz itu. Mau ke ilmu ke dakwah juga dakwah gitu kan. Mau ngambil apa itu harus jelas. Jadi jangan memondokkan anak hanya sekedar mondokin anak gitu. Kalau memang anak pingin hafalan Quran, ya benar-benar dicarikan ini kepada siapa dan di mana, ini harus jelas. Kalau di Kudus kan ada Mbah siapa? Mbah Arwani kan? Pondok pesantren Arwani itu Mbah. Kan ada itu kan bagus itu. Itu sanatnya jelas gitu loh. Ya, jadi mendidik anak mau belajar kemana itu jangan asal. Harus benar-benar didiskusikan. Anak pinginnya apa, kita nggak bisa memaksa anak kita. Ya,
Didiskusikan, oh ya kamu tujuannya apa? Oke, kamu mau jadi dokter, dokter yang seperti apa misalnya gitu. Terus digali terus itu. Oke, dokter yang hafal Quran, keren nggak? Keren. Ya berarti kan ada pembelajaran dokter dan nanti ada hafal Quran. Berarti aku belajarnya nanti di Jogja misalnya, nanti ngambil hafidnya di sini, di Pondok A. Itu jelas. Apa langsung sekalian ini SMA-nya di Al Irsyad Jogja, udah ada diskusi. Nanti anak kita didatangkan ke sana. Ini loh sekolahan Al Irsyad ini sekolahan MAN seperti ini sekolahan ini pondok ini gitu. Biar anak memilih. Jangan satu pilihan. Kamu harus masuk ke sini, kamu harus jadi polisi, kamu harus jadi hafid Quran. Enggak. Kita ngarahin, diskusi. Ya, insyaallah. Terus yang kedua, memutuskan dengan siapa Anda berkarya. Jadi di mana Anda nanti bekerja, dengan siapa Anda nanti berpartner, ini penting. Ya. Ini penting ini, memutuskan dengan siapa Anda berkarya. Jangan sampai salah. Orang yang tidak satu visi dengan kita, ya, terus kita ajak berpartneran, bubar Pak, bubar bisnis kita. Benar. Jadi saya sudah sering gitu kan, oke kamu mau bermitra dengan saya, it's okay. Padahal saya sudah punya SOP, siapa yang ingin jadi mitra saya harus tahu visimu apa, mau bisnis dengan saya. Ya, karena sesuatu hal diputuskan oleh istri saya, akhirnya saya nggak ngerti, screeningnya lepas itu, jebol screeningnya. Ya terjadi akhirnya, orang yang masukin duit ke kami, ke perusahaan kami, hanya pingin yang ngejar duit, selesai. Jadi antara sirkah itu kan antara saya, ya, antara Anda dengan saya, di situ ada Allah. Ya, ada 3 loh ya, hati-hati dalam bersirkah itu ada 3, ada Allah yang menyaksikan di situ. Di saat kita bersirkah, ada salah satu yang melanggar syariatnya Allah, Allah pergi dan keberkahannya dicabut sama Allah, bubar. Iya bubar bener, terjadi sama saya. Akhirnya siapa yang salah? Enggak ada yang salah. Akhirnya bermuhasabah. Istri mengakui, ya sudah. Yang penting kamu sudah ngakui, tobat. Udah selesai. Tobat bareng Pak, bener. Saya nangis bener di tahajud saya sama istri. Untuk melepas orang itu biar lepas dari perusahaan saya. Biar Allah yang melepas, bener dilepas. Jeret. Hilang sudah, keberkahan muncul. Benar di saat dia masuk di dalam saya, perusahaan saya, rasanya abot Pak, jalan ke usahaku itu. Tapi begitu lepas, Masya Allah, kembali lagi rohnya. Itu makanya hati-hati. Nih, berpaten dengan siapa. Ya Mas Alek, hati-hati Mas, kalau diajak berpartneran, cek dulu, kamu visinya apa, tanyain dulu. Kenapa kamu mau ikut dengan usaha saya? Apa visi kamu? Kok mau gitu dengan usaha saya? Kok melirik usaha saya? Kok kamu mau ngajak partner dengan saya? Apa visinya? Itu kan ada sering kan diajak teman, yuk mau bisnis bareng, yuk kamu setor duit itu. Visinya apa? Tanyain dulu visinya. Kalau visinya melanggar dari syariatnya Allah, tinggalkan. Udah tinggalkan. Hati-hati berpartner, bersirkah, itu ada Allah di situ. Ya, insyaallah. Ini harus hati-hati. Makanya saya bersyukur di saat ada sesuatu itu terus langsung bermuhasabah, itu yang saya syukuri di situ. Gitu loh. Di saat istri merasa salah, ngaku salah, tobat. Itu rasa syukurnya saya itu di situ. Pak. Jadi langsung cepat gitu loh. Enggak nunggu nanti. Enggak. Ya, terus selanjutnya yang 3, memutuskan siapa pasangan hidup Anda. Ini hati-hati di sini. Ya, takdir enggak bisa dirubah, tapi nasib bisa diupayakan. Betul enggak, Tat? Ya kan ada yang di luar kontrol manusia, ada yang di dalam kontrol manusia. Ya, yang di luar kontrol manusia, kita dilahirkan laki-laki, udah nggak bisa dirubah. Ya,
Dilahirkan wanita, itu udah nggak bisa dirubah. Kita dilahirkan di Kudus, itu sudah nggak bisa dirubah. Kita dilahirkan dari orang tua yang seperti itu, ya sudah, itu udah nggak bisa dirubah. Tapi masa depan kita insya Allah masih suci. Masih bisa kita upayakan. Itu. Dengan apa? Dengan mendekatkan diri kepada Allah, banyak doa dan ikhtiar, tawakal, insya Allah. Dalam memutuskan pasangan hidup Anda, ini apakah akan menjadi sumber energi terbesar, apa menjadi beban terbesar? Ini ada dua di sini. Jadi cerita saya ya. Saya dulu punya cita-cita jadi dokter. Karena kemampuan saya dan kemampuan orang tua saya nggak jadi milih kedokteran. Ya kemampuan saya hanya dikasih duit 2 juta, ya sudah saya daftar di Teknik Sipil Muhammadiyah. 2 juta itu aja dari uang dari nenek saya, bukan dari bapak saya. Karena bapak saya nggak mau saya kuliah sejatinya. Suruh nerusin PNS-nya bapak itu. Waktu itu ada kesempatan karena saya STM-nya itu pemetaan, itu nggak jarang gitu loh. Di kantornya bapak itu udah pensiun orangnya. Ya. Nah dari situ Mbah mendorong saya, ini tak kasih 2 juta berangkat sana. Ya sudah, saya masuk ke Teknik Sipil pilihan saya. Berarti terputuslah saya jadi dokter. Tapi saya punya cita-cita dalam kuliah itu, dalam pemikiran saya, bagaimana saya biar dipanggil Pak Dokter, walaupun saya bukan dokter. Ya kan, terus berpikir lagi kan. Ya sudah, berarti saya punya cita-cita, punya visi, mencari istri dokter. Gitu, biar dipanggil Pak Dokter. Bener, sekarang sampai saat ini kalau kemana-mana saya dipanggil Pak Dokter. Yang kuliah istri saya, yang dipanggil dokter saya. Ya alhamdulillah itu, sesuai dengan cita-cita saya. Gitu. Nah, di situ ikhtiar saya ya di saat kuliah, karena saya fokusnya mencari dokter gitu kan, saya ingin berjodoh berpasangan hidup dengan seorang dokter. Saya mainnya di mana? Ya di fakultas kedokteran, walaupun saya fakultas teknik gitu. Kampusnya beda, jauh gitu kan. Beda, enggak satu ruangan, enggak kampus terpadu waktu itu. Ya sudah kalau makan siang ke kantin dokteran gitu. Bener Pak, didatengkan malah, seret gitu kan. Di saat saya dikontrakan gitu kan, malah dibawakan sama teman sekontrakan saya. Dia mau daftar, mau masuk ke dokteran. Tapi dititipkan sama teman saya, ternyata itu sepupunya, saudaranya. Ya orang Pati yang saat ini jadi istri saya gitu. Ya di situ terus, tapi kan perjalanan tidak mudah gitu kan. Ya sempat putus komunikasi juga gitu kan. Tapi karena saya fokus ya Allah gitu kan. Sama Allah fokusnya gitu kan. Karena saya udah punya cita-cita dokter. Ya sudah di saat putus gitu kan udah nyambung lagi gitu kan. Ya akhirnya terus nikah 2028 itu. Jadi itu. Ya. Jadi kalau Anda memutuskan siapa pasangan hidup Anda, itu bisa diupayakan. Walaupun sejatinya jodoh itu Allah yang menakdirkan, yang menentukan. Tapi bisa diupayakan, pantaskan diri Anda gitu loh. Ya, ikhtiarnya kurang mungkin gitu kan. Enggak fokus. Udah di dalam hatinya, dalam pikirannya pengen jadi dokter, tapi mainnya di fakultas hukum misalnya. Kan ambiar Pak. Pikirannya pingin dokter, tapi ikhtiarnya ke fakultas hukum. Dapatnya apa? Sarjana ekonomi. Ya iya kan, pikirannya kan dokter, mainnya ikhtiarnya ke fakultas hukum. Allah bingung gitu kan, malaikatnya bingung. Ya kamu ini dijodohkan sama fakultas ekonomi gitu, sarjana ekonomi. Itu yang terjadi. Nah makanya fokus ya. Jadi ini menjadi beban terbesar atau sumber energi terbesar. Ini penting dalam memutuskan siapa pasangan hidup Anda. Nah, kita sering gitu kan,
surga yang didamba, tapi neraka yang dirasa. Banyak nggak yang nikah di awal-awal gitu kan, dia mengharapkan surga gitu kan, yang didamba itu surga. Tapi kenyataannya, faktanya berjalan sekian minggu dan sebagainya itu neraka yang dirasa. Karena belum tahu ilmunya. Benar nggak? Banyak nggak perceraian saat ini? Banyak sekali kasus perceraian. Di Indonesia sudah 500 berapa nanti tak kasih nih. Jadi gelapnya konflik rumah tangga yang ada hanya luka, sakit hati dan air mata. Korban perceraian adalah anak-anak kita. Kasus perceraian akhir-akhir ini memang marak terjadi dan semakin meningkat setiap tahunnya. Ini saya mendapatkan data dari statistik tahun 2022 516.334 kasus. Itu naik 15% ya dari 2021 yang hanya 447 kasus. Dan kabupaten tertinggi itu di Indramayu, Bandung, Surabaya, Cilacap, Banyuwangi, Cilacap, Brebes. Jadi di Jawa Tengah yang paling banyak itu di Cilacap kasus perceraian. Kasusnya apa? Banyakan apa? Yang nuntut cerai siapa? Wanita. 75% itu wanita yang nuntut cerai kepada suaminya. Hanya 27 sekian suami yang ceraikan istrinya. Faktornya apa? Faktor ekonomi. Di saat pandemi kemarin, itu. Makanya hati-hati di sini, ya. Nah, di sini. Itu, ya. Jangan sampai gini, surga didamba, neraka yang dirasa. Akhirnya perceraian. Yang ada hanya luka dan sakit hati dan air mata. Ini hati-hati. Ya, naudzubillah. Makanya ini belajar. Nanti gimana nih caranya biar kita bahagia gitu kan. Kan kita bikin keluarga harmonisasi bagaimana keluarga bisa harmonis gitu kan. Kok bisa gitu, yang tadinya marah-marahan sekarang nggak pernah marah. Itu kan ada ilmunya, ada tahapannya. Dan saya bisa ngomong kayak gini, kan saya udah merasakan gitu loh. Dan saat ini saya nggak pernah bertengkar sama istri saya, bener. Ya perbedaan ada, tapi nggak sampai bertengkar itu loh Pak. Insyaallah ya, ini bismillah. Nah ini, ada 4 yang menjadi bencana dalam pasangan. Ada 4. Yang pertama ini, communicated not connect. Jadi komunikasi yang tidak connect. Seringnya benar nggak? Masalah dalam rumah tangga, itu karena komunikasi yang tidak nyambung. Contoh, saya pergi dengan keluarga, yuk pergi yuk ke alun-alun Pati, jret gitu. Pergi langsung pergi jret. Nah di tengah jalan, anak pingin bakso, aku pingin mie, istri pingin soto. Bingung enggak? Bingung Pak. Akhirnya bertengkar. Tapi kalau dari rumah udah direncanakan gitu kan, yuk kita nanti ke Jogja ya, nginepnya di hotel ini, nanti makannya ini, nanti kalau zuhur sholatnya di sini. Di perjalanan ini kira-kira sampai sana jam sekian, nanti sholatnya di sini, itu udah diatur. Sekarang gitu Pak, biar ini nggak ada pertengkaran. Jadi setiap pagi saya udah menyiapkan agenda, anak mau kemana, saya mau kemana, istri mau kemana, setiap pagi. Nanti malamnya dievaluasi dengan istri. Biar komunikasinya nyambung. Ini kan sering gak nyambung antara suami pinginnya A, istri pinginnya B. Gak dikomunikasikan. Emang punya ilmu kebatinan itu kan. Aku pinginnya ini kok, kamu belinya itu. Ya kamu gak ngomong sih. Bener gak sering kayak gitu? Iya coba kamu ngomong, ayah pergi nih mau beli soto gitu kan. Aku nitip dong bakso kan enak gitu kan. Lah pulang-pulang bawanya soto marah-marah gitu kan. Yang sering terjadi kan kayak gitu. Karena nggak ada komunikasi. Emang saya tahu kamu punya ilmu kebatinan, tahu perasaan kamu pengen soto kan enggak. Ya diomongin gitu loh, dikomunikasikan gitu loh. Ini sering terjadi gitu loh. Bukan masalah sepele ini, jadi masalah besar. Bencana gitu loh. Itu hanya sekedar masalah makanan ya, belum yang lain kan gitu kan. Suaminya pingin, istrinya enggak gitu kan.
kan repot lagi gitu. Ya, maka jaga ya komunikasi biar nyambung seperti apa. Bikin rencana harian, bikin agenda setiap pagi, anak mau kemana, nanti pulang jam berapa, ada ekstra enggak, ada latihan bola enggak, itu udah terkoneksi Pak, di setiap paginya. Jadi kita tahu, oh nanti dijemput sekian, oh nanti pulangnya jam sekian. Gitu Pak Eko. Ya. Ini juga sama di dalam perusahaan. Antara pimpinan dan anak buah kadang sering bertengkar. Maunya pimpinan A, kok anak buah ngerjain ini? Ya enggak dikasih tahu. Anak buahnya enggak dikasih tahu job desk-nya. Kamu ngerjain hari ini ya. Kan jelas. Kalau setiap pagi dilaporkan job desk-nya, jadi evaluasinya itu ada. Ya, akhirnya emang karyawan kita tahu perasaannya kita, bosnya itu enggak. Bosnya pinginnya A gitu kan, karyawan ngerjain B. Ya salah bosnya kan enggak ngomongin gitu loh, enggak menyampaikan gitu loh. Ini ya. Nah, makanya perlu belajar nih ya, 6 emosi utama yang dimiliki oleh manusia. Amarah. Masih punya amarah kita? Masih? Pak Eko masih punya amarah? Masih. Berarti masih normal. Kalau nggak punya amarah, hati-hati. Ya, perlu ke psikolog gitu ya. Masih punya rasa cinta Pak Eko? Masih. Berbinar-binar kan cintanya lebih-lebih gitu kan. Nah, punya sukacita? Ya, pasti kita punya sukacita. Ya, di saat anaknya jadi juara, di saat diberi hadiah sama suaminya. Sering nggak Bu dikasih hadiah sama suami? Dikasih kejutan, nih ada kejutan. Pernah nggak? Sering nggak ngasih kejutan sama istri? Sering. Kejutan dikagetin der gitu. Terkejut itu. Ini coba ya. Terus rasa takut, pasti punya rasa takut kita, bener nggak? Kemarin saya di mana? Di Grobogan, aku udah nggak punya rasa takut, bener nggak punya rasa takut. Iya Pak, nggak punya rasa takut. Nggak bener, nggak punya rasa takut sama sekali, enggak gitu kan. Berarti kamu berbuat jahat dan sebagainya nggak punya rasa takut, nggak punya rasa takut sama Allah? Ya punya Pak, nah itu punya gitu kan. Enggak, maksudnya nggak punya rasa takut sama jin dan setan, alhamdulillah gitu kan. Itu. Kita masih punya rasa takut gitu loh. Terus kesedihan. Kesedihan pasti kita punya lah. Bagaimana kita sedih itu kan di saat kita di dalam sujud di sepertiga malam, keluarkan kesedihan-kesedihan kita di situ. Jangan kesedihan-kesedihan kita diomongin di media sosial. Itu yang saat ini terjadi gitu. Kesedihan-kesedihan kita dimedsoskan. Makanya ya itu, ini setan gepeng ya. Saat ini setan gepeng ini. Makanya itu Pak, kita harus bisa mengatur 6 emosi utama yang dalam diri kita. Ya, amarah kita, ya marah, boleh marah gitu kan. Tapi marah itu ada batasannya. Kalau kita nggak punya amarah, ya malaikat dong kan gitu kan. Karena amarah itu dimiliki oleh kita itu untuk apa? Untuk membenarkan, ya, membenarkan yang tadinya salah jadi benar. Kepada anak amarah, marah sama anak boleh, tapi marahnya nggak boleh berlebihan. Marahnya di saat anak melanggar tadi aturan-aturan yang dalam Al-Quran. Nanti akan menjadikan cinta dengan amarah tadi melahirkan cinta dan sukacita, insya Allah. Ya, nah di saat ini kita akan belajar komunikasi, belajar mendengarkan Pak. Ini yang kadang kita itu lupa, ya kita pinginnya jadi pembicara, lupa menjadi pendengar setia. Makanya saya kemarin belajar sama Pak Bambang Nugroho ketemu di Semarang itu apa? Aku gurumu, nggak mau beliau diomong dia guru saya. Enggak. Emang kamu pernah mendaftar, kamu jadi murid saya? Seperti itu. Udah kita jadi teman diskusi aja. Sampai seperti itu. Dan diskusinya menarik gitu loh. Jadi seorang guru itu jangan merasa sok tahu. Jadi guru itu pun juga perlu belajar kepada sisi-sisi yang lain pada muridnya. Ini.
Jadi belajar mendengarkan muridnya, belajar mendengarkan apa yang disampaikan guru sebagai murid. Jadi responsif ketika mendengarkan. Jadi tidak hanya sekedar mendengarkan mantuk-mantuk, tapi pikirnya enggak di sana, enggak di sini gitu loh. Pikirnya kemana-mana. Jadi enggak responsif. Terus stop multitasking. Gitu kan. Jangan sok sibuk gitu loh. Ya, di dalam sama istri kan wanita. Ya, seorang wanita itu kata-katanya menurut riset itu kan 20.000 kata-kata dalam sehari. Jadi kalau belum 20.000 kata-katanya diomongin, dikeluarkan, dia mesti ngomong terus gitu. Makanya kalau di luaran belum ngomong sampai 20.000, nanti diomongin di rumah. Makanya jadi suami harus jadi pendengar yang setia. Dengerin omelannya istri, kecerewetannya istri gitu kan, surhatannya istri, dengerin gitu loh. Walaupun dengerinnya hanya oh iya gitu, mantuk-mantuk aja Pak itu. Jadi jangan diselo ya, jangan diputus omongannya istri, biarin aja ngomong aja itu. Nah nanti kalau sudah ngomongnya habis itu kan, nah nanti tinggal apa yang harus saya lakukan, itu aja. Jadi kudu piye aku ngono wae gitu kan. Itu nanti sudah seneng gitu kan. Kadang kalau kita ditanya balik kan kita bingung gitu kan, padahal kita nggak mendengar hanya mantuk-mantuk doang gitu kan. Udah jurusnya gitu, aku kudu piye wis gitu aja, selesai. Karena nanti ditanya balik bingung kan jawabnya, tadi ngomong apa ya istri kita gitu kan. Dan jawabannya simpel aja, wis aku kudu piye ngono wis beres gitu. Istri udah seneng gitu. Ya. Belajar mendengarkan. Terus mendengarkan tanpa agenda. Jangan lagi ngomong, lagi diskusi sama suami atau istri, pasangan kita, atau anak kita, atau saudara kita, orang tua kita. Jangan mendengarkan tanpa agenda itu jangan main HP. Jadi di saat kita diskusi, di saat kita ngobrol itu HP diletakkan Pak. Di dalam keluarga, forum keluarga itu enggak boleh megang HP. HP katakan, yuk kita diskusi. Jadi pendengar yang setia nanti. Jadi mendengarkan tanpa agenda. Terus dengarkan untuk mengungkapkan sesuatu. Ya, dengarkan untuk mengungkapkan sesuatu. Ini penting. Ini penting belajar ini ya. Jangan sampai kita merasa aku suami ya, kamu harus ngikutin kata-kata saya. Enggak ada Pak, enggak bisa Pak. Dalam rumah tangga itu harus saling mengerti, menghargai. Itu. Enggak bisa aku suami, kamu harus nurut saya. Iya nurut betul Pak. Taat betul, istri itu taat kepada suami. Tapi kan dalam hal apa? Kita harus saling sharing, harus tahu. Makanya nanti ada pembahasan bahasa cinta. Jadi yang belum punya pasangan nanti ya mohon maaf gitu kan, nanti bisa itu kan, bisa belajar itu tapi nanti untuk pasangannya gitu kan, mengetahui pasangannya, bisa untuk memilih pasangan. Oh bahasa cintanya pasangan saya ini, berarti saya perlakuannya kepada pasangan saya nanti seperti ini. Ya, nanti ada tahapan berikutnya. Jadi saya dulu gitu kan, sebelum tahu saya selalu gelo, selalu marah sama istri. Di saat apa yang menjadi keinginan saya, kesukaan saya, istri marah gitu. Karena saya belum tahu bahasa cintanya istri saya dan istri saya belum tahu bahasa cinta saya. Setelah tahu, ya sudah. Oh, berarti kamu cukup dikasih ini aja tuh, nggak perlu yang berlebih ternyata. Oh, ternyata hanya ini aja gitu kan. Ini belum saya bocorin ya, besok lagi ya. Kalau pas pembahasannya itu. Jadi enak Pak nanti, saling mengerti dan menghargai tadi. Ini clear ya, jadi kita harus clear dalam berpesan. Itu terlalu banyak yang Anda sampaikan, semakin tidak jelas yang bisa diterima. Ketahui saat yang tepat dan cara yang tepat untuk menyampaikan sesuatu. Jadi kita menyampaikan sesuatu hal, itu juga harus tahu kondisi istri, tahu posisi pasangan kita, tahu kondisi anak kita. Jadi tidak serta-merta langsung disampaikan. Jadi tahu sisi-sisi di mana aku harus menyampaikan. Ini saya belajar ini sama ibu mertua saya. Jadi di saat saya ada sesuatu dengan ibu mertua saya harus tahu celahnya di mana ibu mertua saya itu di saat itu bahagia. Di saat ibu mertua saya bahagia, oh bahagia ibu mertua saya itu kalau dikasih ini. Aku udah tahu sekarang gitu kan. Berarti setelah ibu mertua saya kasih, dia kan bahagia, baru saya ngomong. Iya. Nanti dikasih. Gitu. Jadi sama istri pun juga gitu Pak ya. Jadi gitu. Jadi jangan
Jangan segala sesuatunya diomongin ya di saat istri lagi capek, ya. Di saat suami lagi capek, terus kita ngomong masalah berat, kan enggak masuk. Ini saya praktekkan kepada ibu mertua waktu itu. Kan saya dicap gitu kan, mertuaku yo ibuku ya musuhmu kan gitu kan. Nah di saat itu saya tahu, oh ini kelemahan ibu mertua di sini, kesenangan ibu mertua di sini, berarti aku harus merubah sikap saya. Oh iya, selesai. Malah sekarang jadi partner bisnis saya, ibu mertua saya gitu. Itu. Karena ini Pak tahu ini ilmunya. Jadi di saat anak lagi ngapa gitu ya, contoh ini. Contoh di saat anak lagi main HP, terus terdengar adzan. Yang dilakukan ibu dan bapak seringnya apa? Langsung kan ambil HP-nya, cabut HP-nya, terus diancam toh, terus dipaksa yuk ke masjid itu kan? Enggak Pak, itu salah ternyata. Jadi di saat anak lagi main HP, main game gitu kan, ada adzan, kita deketin, kita ikut main. Bener kita ikut main dulu, itu main apa nak? Ayo ikut ya, lagi seneng terus ketawa kan? Dia seneng kan? Sudah, terus saya masukin kata-kata, nak kayaknya tadi adzan deh, sebaiknya kita ke masjid dulu yuk, gitu. Tapi yang sering, langsung aja cabut HP-nya, nggak boleh main HP, dan sebagainya, diancam. Itu keliru. Masuk dulu ke sana, bikin bahagia dulu dengan kita, baru ngomong. Ini. Ketahui saat yang tepat dan cara yang tepat untuk menyampaikan sesuatu. Karena psikologi anak itu berbeda Pak dengan kita, usia. Jadi usia anak saya yang 14 tahun juga beda. Beda dengan usia anak yang saya 10 tahun. Beda perilakunya, ya. Tindakannya juga berbeda. Jadi jangan kita senangnya, jangan, itu kan. Jangan itu menghakimi. Harus ada solusi. Harus kasih solusi. Jadi kita mengucapkan jangan, solusinya apa? Nak jangan main HP ya. Jangan main HP terus ya. Boleh main HP, dibatasin waktunya. Oke main HP sekarang boleh, tapi sampai jam sekian ya. 10 menit lagi ya. Itu. Enggak boleh main motor nak, gitu kan. Kenapa? Kasih solusinya. Karena belum saatnya kamu naik motor di jalan. Boleh naik motor tapi harus sama ayah dan bunda. Itu. Nah anak saya minta trail ya Pak. Yang usia 14 tahun itu. Ya tetap tak dampingin. Boleh kamu naik motor, naik terus harus ada ayah. Kalau enggak ada adik saya, pamannya. Enggak boleh main sendiri. Jadi melarang tapi harus ada solusi. Jadi kata jangan itu harus ada solusi di akhirnya. Jangan kalau gitu kan. Jadi jangan main ini kalau, nah, boleh main ini kalau gitu harus ada alasannya ya. Insyaallah. Terus yang kedua yang menjadi bencana di dalam pasangan kita adalah apa? Terjebak dalam situasi yang tidak bisa move on. Repeat not move on. Jadi terjebak dalam situasi yang tidak bisa move on. Sulit untuk move on. Sulit untuk bangkit lagi. Nah saya tadi baru ngisi dengan teman-teman napi di Pati. Ada 60 narapidana, dia kan butuh energi. Sudah dikucilkan di masyarakat, sudah ditinggal sahabat-sahabatnya karena sudah kena kasus, tersangka. Curhatannya banyak sekali tadi, Pak saya kemarin bisnis, tapi sekarang jadi tersangka. Saya gimana cara mengembalikan semangat saya biar saya jadi bisnis lagi. Gitu. Ya alhamdulillah gitu kan, untuk membangkitkan dia dari keterpurukan. Jadi tadi ilmunya luar biasa dan saya bergandengan dengan psikolog. Jadi saya tadi ngisinya tidak hanya saya sendiri, tapi ada psikolog yang mengisi juga. Dan insya Allah akan diagendakan rutin. Ini keberkahan buat saya gitu kan, bisa berbagi dengan para napi. Narapidana aktif itu, tapi dia sudah di luar, hanya wajib lapor, masih dalam pengawasan. Jadi napi-napi yang sudah keluar tapi masih statusnya napi, tersangka. Ya dari narkoba, dari
pencucian motor itu apa, yang ngelapin motor, ada yang teroris juga tadi. Ini keren kan? Gitu. Alhamdulillah gitu. Ini untuk membangkitkan apa? Semangatnya ini loh, biar cepat move on gitu loh. Oke, sekarang kamu punya masalah, tapi masalah bisa diselesaikan. Nasib bisa diupayakan. Insya Allah. Jadi gini, jika kalian terlanjur melakukan keburukan, perbanyak melakukan kebaikan. Ya, di saat kita melakukan kesalahan, istighfar, tobat, sholat tobat gitu kan, lakukan banyakin pahala, banyakin melakukan kebaikan. Makanya di saat COVID itu, ya kita harus tobat dulu gitu kan, di saat ada bencana kan tobat dulu, terus berazam, banyakin amal soleh gitu kan, sudah. Terus bergotong royong membantu orang lain. Itu yang saya terapkan di saat ada bencana kemarin waktu COVID itu. Ya kita harus bertobat dulu. Ini bencana dari Allah, salah kita gitu kan. Bencana itu bukan Allah yang datangin tapi kita. Dari tangan-tangan kita. Gitu. Dari perilaku-perilaku kita. Makanya ada banjir dan sebagainya itu siapa yang salah? Ya kita. Kenapa ada banjir? Ya itu hutannya digundulin itu kan. 65 tahun baru kali ini banjir. Iya gitu kan, digabus itu kan. Banyak orang yang ngomong gitu, iya coba lihat tuh. Gunungnya digundulin, dikeruk, dicuri tuh perhutaninya, kayu-kayunya. Itu salah siapa? Ya manusianya gitu kan. Gitu. Ya akhirnya banjir gitu kan. Ini ya, bismillah. Nah terus yang ketiga, flag not fight. Jadi gini, dia lari dari masalah. Tidak mau bertarung dengan masalah. Harusnya masalah kita hadapi, ya, bukan lari. Ini yang sering terjadi. Enggak mau bertanggung jawab. Nah, makanya ada stepnya nih. Dalam menghadapi masalah, kuncinya tenang dulu. Benar enggak? Di saat emosi, jangan sekali-kali kita memutuskan sesuatu. Jadi di saat ada masalah, di saat kita punya masalah, diam. Ya di saat saya tadi itu ada investor yang masuk dan akhirnya bermasalah, akhirnya membuat perusahaan saya gerakannya juga berat itu kan. Ternyata itu masalah, sumber masalahnya. Aku enggak ngapa-ngapain Pak, saya hanya diem, merenung, bermuhasabah apa yang salah dalam diri saya. Terus istri saya juga bermuhasabah lah, minta ampun sama Allah. Akhirnya dipertemukan tuh, ketemu masalahnya itu loh gara-gara itu. Dia sudah melanggar syariatnya, sudah lari dari visi kita. Udah itu harus di cut off. Gitu. Ini, tenangkan dulu. Di saat saya emosi, saya memutuskan tindakannya salah, betul enggak? Di saat kita emosi, saya memutuskan sesuatu, pasti keputusannya salah. Keputusannya salah, pasti tindakannya salah. Tindakannya salah, pasti hasilnya salah. Hasilnya salah, jadi masalah hidup kita. Makanya hidup kita banyak masalah itu. Karena apa? Dari emosi kita. Makanya sucikan hati, sucikan hati, sucikan hati. Mintanya kan gitu, ya Allah sucikanlah hati saya ya Allah. Makanya di dalam adab berilmu kan sucikan hati dulu, betul enggak? Sucikan hati, karena ilmu itu masuk kepada hati yang suci gitu loh. Benar enggak Mas Anton? Mas Alek gitu kan. Tenang, setelah tenang dianalisa. Benar, setelah saya tenang sama istri, yuk analisa mana ini kesalahannya. Ketemu kan. Setelah ketemu baru diputuskan. Oke, putuskan cut off. Tindakannya apa? Nah itu yang kita pikirkan lagi. Gimana ya caranya memutuskan ini sudah diputuskan biar ini keluar. Ya sudah. Lihat di perjanjiannya akadnya. Ada enggak klausal yang melanggar? Oke ada pasal ini. Ya sudah pakai pasal itu. Cut off, kembalikan duitnya, selesai. Ini. Ya. Kita sering gitu loh. Di saat kita marah, di saat emosi langsung aja memutuskan. Apalagi lagi bertengkar sama pasangan. Hati-hati suami. Jangan sampai mengucap, udah kita pisah saja. Itu sering terjadi. Makanya terjadi talak. Udah kita cerai aja. Hati-hati suami ngomong seperti itu.
Ya, di saat emosi diam. Nah, saya tahu udah, kita harus tahu pasangan kita, harus tahu di saat kondisi marah, tindakan apa yang pasangan kita sering lakukan, itu kita harus tahu. Jadi saya sekarang udah paham, istri kalau lagi marah, dia pasti di kamar. Di saat istri pulang, terus wajahnya berubah, beda dengan biasanya, terus dia masuk kamar, diem, saya nggak akan mendekat. Sudah, tunggu. Tunggu di masa waktu nanti sholat. Itu, biasanya selesai di situ. Misalnya dia pulang tuh jam 2, udah tunggu aja dia biar berdiam diri. Adzan asar dia kan nanti sholat, setelah wudhu baru nanti saya mendekat. Ada apa? Baru ditanya, digali. Gitu. Jadi jangan langsung. Di saat dia lagi marah, dia lagi emosi, diamkan dulu. Tenangkan dulu. Nah, gitu. Jangan langsung ditanya. Jangan langsung diinterogasi gitu kan. Itu yang salah. Jadi ini yang harus kita raih dulu, ada ketenangan, dianalisa, putuskan lalu tindakannya seperti apa. Nah, yang keempat yang jadi bahaya atau bencana dari pasangan kita adalah apa? Just not love. Jadi kita sering menghakimi, bukan dengan bahasa cinta, tapi bahasa menghakimi. Gitu. Ya tadi kayak anak tadi, itu kan. Kamu nggak boleh main HP. Kalau kamu main HP terus nanti HP saya cita, nanti HP-nya ayah cita. Itu menghakimi. Dan sering kita menyalahkan. Ya salahmu, kemarin udah tak bilangin, ngeyel. Nah itu kan menyalahkan, itu bahasa hakim. Menghakimi. Harusnya apa? Dirangkul dulu pakai bahasa cinta. Oke, ya ini nggak ada yang salah kok gitu kan. Ya kalau saya menyalahkan istri saya kan bisa saja toh di saat itu, tapi enggak Pak. Nanti bahasa hakim dan nanti jadi masalah dalam rumah tangga itu kan. Ya saya masuk ke dalam jebret, udah ini ada masalah seperti ini, coba kita analisa, kita tenangkan dulu, kita analisa sebagainya dan sebagainya, selesai. Tapi yang sering muncul di dalam kehidupan sehari-hari mesti bahasa hakim, menghakimi. Kamu nggak boleh kayak gini, kamu nanti seperti ini. Ya kan, ke anak kita, jangan seperti itu. Itu bahasa menghakimi. Nah, di dalam keluarga itu, ya ada adik ipar dan sebagainya, itu juga hati-hati. Di saat adik kita curhat, di saat adik kita cerita masalahnya, ya kan udah tak omongin, ya itu salahmu, urusanmu dewe, enggak kayak gitu. Kita harus kita rangkul. Ya, di mana keluarga adik, ipar dan sebagainya itu jadi keluarga kita. Nah, keluarga itu ya harus dengan bahasa cinta. Ya bahasa cinta itu merangkul dulu, dianalisa dulu. Saya kejadian gitu kan. Di saat saya ini menyalahkan gitu loh. Ya kamu seperti ini, kamu ya salah gitu. Ternyata itu keputusan yang bikin emosi tadi, kayak emosi, keputusan salah, tindakan salah, jadi banyak masalah ya. Nah alhamdulillah dengan kejadian-kejadian yang kemarin, dengan itu sudah saya selesaikan, alhamdulillah kembali lagi. Jadi yang tadinya adik saya ya gerembengin mertua karena enggak kerja lagi dan akhirnya cari usaha, terus kemarin kena tipu dan sebagainya, akhirnya itu suatu masalah menjadi berkah. Masalah adik saya yang kena tipu, dia kan main apa itu trading ternyata gitu kan. Nah ketahuan dan sebagainya, akhirnya itu malah menjadi keberkahan, adik saya sekarang ikut saya lagi. Yang dulu saya ceritakan, urusan kantor, urusan keluarga. Sekarang sudah kembali lagi dengan hilangnya investor yang tadi itu. Itu saya bersyukur, oh ini ya hikmahnya ternyata ini. Setelah saya menyelesaikan benalu ya yang ada di dalam perusahaan saya, dalam diri saya, justru Allah hadirkan keberkahan-keberkahan yang luar biasa. Dengan bahasa cinta tadi. Adik saya nangis ke saya, Mas aku tulungi, aku kena tipu, main trading gitu kan. Dia tak analisa apa masalahmu, bukan ya salahmu dewe, urusanmu dewe, enggak.
Karena saya sudah tahu ilmu ini gitu loh. Oke, apa yang jadi masalah? Saya punya tanggungan sekian jadinya. Sekian ke orang ini, ke orang ini, ke orang ini. Kenapa kamu kok bisa main itu? Ya itu salahku. Dia udah ngakuin kesalahan sendiri. Goblokku gitu. Udah ngakuin ya sudah gitu kan. Kamu udah ngakui penyesalan, it's okay, kamu tobat. Terus solusinya apa? Saya bantu. Tas, aku butuh kerja. Karena aku untuk nutupi itu saya harus butuh kerja, karena uangku sudah habis, modalku sudah habis, saya butuh kerja untuk makan. Nah, untuk makan. It's okay. Butuhanmu berapa? Dan yang saya syukuri, istri saya justru yang nawarin. Di saat itu saya mempertimbangkan, Mas, nanti dulu, gitu kan, besok. Tapi di malam itu istri saya langsung mutusin. Oke, nanti kamu ikut di sini tapi enggak di Alzina. Karena di Alzina kamu sudah ada energi negatif di situ. Jadi nanti teman-teman di tim akan energi negatif lagi. Sudah kamu di usaha yang lain. Akhirnya masuk ke klinik dan ke properti saya. Seperti itu. Dengan bahasa ini. Bukan menghukum, menghakimi tapi dengan cinta. Ya. Jadi pasangan harmoni adalah pasangan inspiratif kehidupan keluarga yang menakjubkan. Nah ini ada 9 faktor kesuksesan keluarga harmoni. Ini terakhir insya Allah ya. Jadi 9 faktor kesuksesan keluarga yang harmonis adalah komunikasi yang pertama. Ya, dengan komunikasi ini ya akan bisnisnya juga lancar, tim juga akan lancar, komunikasi dengan keluarga, karyawan juga lancar. Itu di sini kuncinya. Bagaimana kok hubungan bisnis dengan keluarganya baik-baik saja. Kenapa keluarganya bahagia, bisnisnya juga semakin bahagia. Keluarga karyawan juga bahagia karena komunikasi. Ya benar Pak, di saat kemarin Pak saya izin gitu kan. Anak saya masuk rumah sakit. Terkomunikasikan. Enggak diam-diaman. Nah itu, ini penting di sini. Ya, terus yang kedua dorongan dari individu. Dari individu itu mau berubah. Oke, saya salah, saya akui, gitu kan. Tindakan saya salah, saya akui. Nah, saya harus merubah. Jadi untuk menjadikan keluarga kita harmoni itu dorongannya itu dari individu, bukan kita memaksa pasangan kita harus ngikutin saya, enggak. Fokus kepada diri kita. Yang harus berubah itu saya. Saya enggak bisa merubah mertua saya enggak bisa merubah istri saya. Yang harus saya rubah adalah sikap dan tindakan saya. Udah titik itu loh. Jadi fokusnya masing-masing. Istri ya fokus ke istri, diri sendiri, suami juga fokus kepada diri sendiri. Nah itu saya terapkan kepada karyawan. Oke, tim A, B, C kan sendiri-sendiri ya, ada HRD, ada finance, ada pelayanan, ada operasional, ada bagian gudang. Udah kamu muhasabah sendiri, doronganmu dari sendiri-sendiri, nggak perlu nyalahin A, B, C, nggak perlu nyalahin si A, si B. Kita rubah dari perubahan dari dalam diri kalian masing-masing. Fokus, coba selama ini kalian produktivitasnya di mana? Udah enggak usah nyalain si A, itu enggak usah nyalahin. Fokus pada dirimu. Nih dorongan dari individu. Saya terapkan ke karyawan. Nah terus mengungkapkan penghargaan ini penting. Di saat anak kita punya prestasi, ya diungkapkan. Kamu hebat nak, kamu juara. Di saat dia main bola misalnya, main bolanya enggak juara. Tapi kamu sudah juara karena kamu sudah mau tampil. Jadi anak itu udah mau tampil aja itu udah juara Pak. Ya kemarin saya ngadain 1001 pesona Alzina. Itu yang hadir Pak Slamet itu, Pak Musin nggak hadir. Mas Eko juga nggak hadir. Gitu kan. Jadi di sana itu saya melihat gitu loh. Jadi anak-anak kecil itu ya yang seneng tampil itu, yang tadinya nggak mau tampil akhirnya tampil, yang tadinya udah semangat tampil nggak jadi tampil, banyak gitu loh. Jadi anak kita yang sudah mau tampil itu udah juara. Toh nanti hasilnya nggak dapat juara, nggak ada masalah. Tapi kita sebagai anak, kamu juara nak. Kamu mau tampil itu udah juara. Dari sekian ratus ribu orang, sekian ratus ribu anak yang di sana, kamu kan tampil nih.
Itu Pak, caranya Pak, ini mengungkapkan penghargaan. Terus mengungkapkan penghargaan pada pasangan. Ya di saat pasangan kita masakin, ya dihargain dong gitu kan. Dimakan habis itu, walaupun keasinan nggak usah ngomong asin. Dimakan aja gitu. Ya kita belajar sama Rasulullah kan gitu kan. Bener nggak? Sama Siti Aisyah ya? Bener kan? Yang minum itu kenapa nggak dihabiskan? Apa kok nggak disisakan gitu kan? Ternyata kan asin itu. Ya itu, belajar dari Rasulullah. Mengungkapkan penghargaan. Terus komitmen untuk keluarga. Nih, komitmen untuk keluarga, my family is number one client. Ya, jadi apa? Pak Muhsin itu melayani pembeli-pembelinya di pasar itu dengan bahasa halus, lembut dan sebagainya. Biar yang beli itu beli banyak gitu. Tapi di rumah marah-marah terus sama istrinya. Kan masalah ini. Gitu loh, ya. Terus ibu yang senang jualan itu kan, yang punya karir, ya berangkat kerja netsis dan sebagainya itu ya, pakai jas gitu kan, wangi-wanginan itu kan, padahal nggak boleh itu wanginan itu kan. Tapi di rumah, suami pulang kerja malah misu-misu, dasarnya udah robek-robek lagi gitu kan nyambutnya. Gimana itu loh, nggak komitmen untuk keluarga itu loh. Bisnis itu untuk keluarga, bukan keluarga untuk bisnis. Itu nanti ada materi yang berikutnya. Terus terapan nih religius dan spiritualitas. Dalam rumah itu ya, kita ada majelis baca Quran bareng, coba. Gitu kan. Alhamdulillah ada taksin di sini gitu kan. Dan saya bersyukur juga dari setiap setiap Sabtu saya juga belajar taksin online dengan teman-teman dari Muksinin Club dari Bandung itu ustadznya. Ya udah ngaji di tas dan saya salah nggak masalah gitu kan. Ini saya mau belajar, ini salahnya di sini. Dan saya pun juga punya ustadz anak muda, ustadz muda itu dia mempelajari taksin, mempelajari anak-anak maca Quran, tahfidz Quran tapi gratis di mana Celuak. Nah, tak tarik saya suruh ngajarin siapa? Di PPDI, orang-orang yang difabel, yang tidak punya kaki, tidak punya tangan, tapi dia antusias untuk ngaji. Saya fasilitasi tiap hari Senin. Beliau datang ke Pati di kelompoknya PPDI ya, Perkumpulan Penyandang Difabilitas Indonesia. Nah, itu ngaji. Tadinya Jumat, tapi ibu-ibunya protes. Ya ibu-ibunya bisanya Senin, ya sudah Senin akhirnya. Ini harus menciptakan menumbuhkan spiritualitas di dalam rumah, dalam keluarga, dalam masyarakat. Nah, terus keterhubungan dengan masyarakat. Ini juga penting ya. Kayak gini kan Pak Muhsin di sini itu kan mengajak teman-teman di lingkungan sini untuk ngaji taksin di sini. Ya nanti ada pengajian akbar melibatkan masyarakat di sini. Terus di rumah misalnya ada kumpulan RT, ya kumpulan RT gitu loh. Mas Anton di Pinong kumpulan RT enggak? Nah, kumpulan. Karena RT-nya beda dengan saya gitu kan. RT 1. Gitu ya. Jadi itu dengan masalah. Terus kemampuan beradaptasi, ini juga penting. Beradaptasi dengan lingkungan. Saya kan orang Banjarnegara. Orang Banjarnegara itu senangnya manis masakannya. Lah di Pati kan senangnya asin. Beda Pak. Lah kalau saya nggak beradaptasi, ya marah-marah terus dong. Nggak mau makan dong. Padahal ibu mertua yang sering masakin saya. Karena ibu mertua saya itu hobi masak. Jujur yang sering masak tuh ibu mertua saya. Di rumahnya dibawain ke rumah saya. Ya dulu waktu di PMI Pondok Mertua Indah ya ibu mertua saya yang masak gitu kan. Itu karena apa? Dia punya hobi masak. Ya saya fasilitasi. Saya enggak ini kalau saya pagi-pagi itu kayak tadi tuh nganterin anak tuh, terus saya ngisi di bapas itu, di napi, di lapas, ditelepon. Ini mau masak apa? Mboten usah Bu, ini dalam teng luar, mungkin makannya di acara ini, jadi Ibu nggak usah masak. Udah sampai di situ ditelepon, gitu. Ya sudah, berarti aku masak bapak wae nggih Bu. Gitu. Ya kayak kemarin itu kan, ini istri nggak ada, istri ke Semarang, anak-anak ada lomba, hanya ada saya di rumah. Ya wis, aku ora masak, tapi tak masak nunggu bapak kamu masak apa? Tapi bapak pengennya bening, kamu mau? Ya nggak apa-apa gitu kan. Itu sampai segitunya gitu kan.
Bapak ini pingin bening gitu kan. Kamu mau, ya sudah Bu nanti diantar ke sini. Begitu. Jadi ini kemampuan beradaptasi. Nah ibu masakannya sukanya pedas. Itu yang saya nggak bisa gitu loh. Jadi kalau ngambil itu, ya nasinya banyak, sayurnya dikit. Jadi kalau ada ayam, ayamnya tak ambil, sayurnya nggak tak makan. Karena kalau sama sayurnya pedas banget itu. Karena ibu suka pedas. Kan ini harus punya kemampuan beradaptasi. Gitu ya. Terus mempunyai peran yang jelas. Nah peran yang jelas ini antara suami, istri, anak, itu harus jelas. Nah di rumah saya ada adik saya, satu rumah. Dia tinggal di atas, saya di bawah. Jadi perannya jelas. Jadi yang ngatur nahkoda di rumah ini adalah saya. Sudah, jadi keputusan apapun, karena saya sudah musyawarah dengan istri itu kalau tiap pagi, jadi ya saya yang ngatur. Jadi enggak bisa adik saya nanti ngatur itu, enggak boleh. Ini ya perannya jelas di situ. Nahkodanya harus satu dalam rumah itu. Nah, kalau nahkodanya dua bingung, kanan kiri pecah kapalnya, betul enggak? Nah terus waktu bersama, nih waktu bersama saya ngambil waktu di setelah subuh. Jadi setelah subuh itu saya dari sholat subuh sama anak saya laki-laki itu nanti duduk baca Al-Waqiah terus jurnal syukur. Baca dzikir pagi, jurnal syukur, nah di situ ditulis kamu mau kemana, jam berapa, itu diputuskan di situ. Waktu bersama-sama ini penting. Nah waktu bersama ini tidak hanya di rumah, ajak anak istri tuh piknik. Ya, bapak-bapak itu jangan sampai dikatain kurang piknik. Jangan anak piknik ini waktu bersama dengan anak. Enggak perlu bawa mertua, enggak. Di saat dengan bareng-bareng keluarga besar oke gitu kan. Tapi di saat kita perlu dengan anak. Di saat kita perlu dengan istri saja. Karena apa? Kita harus bisa ya mengambil ini. Peran yang jelas di saat waktu bersama pun juga harus jelas. Oke, ini saatnya dengan keluarga besar. Oke, datang ajak semuanya. Oke, ini saatnya saya sama istri saja perginya. Oh, ini saatnya sama anak. Dan insya Allah besok saya udah saatnya dengan anak. Udah tak planning ini. Jadi setiap bulan sudah ada planning untuk bepergian. Bulan ini nanti ke Jogja, bulan depan ke Bandung. Itu udah jelas rule-nya. Nanti umrohnya bulan ini. Itu. Pak Musin tadi udah cerita, mau umroh setelah Lebaran itu. Duluan Pak Musin malah. Mohon doanya ya, Pak Musin nanti di sana. Jadi teman-teman yang jamaah di sini nanti bisa umroh bareng. Alhamdulillah. Gitu ya, teman-teman. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Nah nanti ini besok ya, kalau ada waktu lagi nih materinya ya, ini bahasa cinta, gitu kan. Ini tak liatin dulu, ya, tapi nggak tak ceritakan. Nah ini ada spot system, ya, terus nanti ada terakhir bagaimana kita menjadi couple planner, 6 power family planner. Ini terakhir, goalnya kan ini, bagaimana kita jadi pasangan kita menjadi seorang pebisnis, keluarganya harmonis, bisnisnya harmonis. Gitu. Ya, insya Allah itu, dan mudah-mudahan ini menjadikan manfaat buat kita semuanya, karena apapun itu keluarga itu penting. Karena dengan kita keluarganya harmoni, semua kegiatan-kegiatan kita, karir kita, kerjaan kita juga akan harmoni. Ya, berpangkal dari keluarga, dari pasangan. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semuanya. Kita mendapatkan hidayah dari Allah, rahmat dari Allah. Mudah-mudahan kita menjadi ya keluarga yang harmoni, berkeluarga di dunia, berkumpul di surga. Allahumma amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.